Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Assalamualaikum Ibu Irma, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kabar baik Bu Andi. Kalau Ibu Andi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Bu. Apa Ibu Irma ada waktu? Ya tentu Bu, kalau Bu Andi masa tidak ada. Oh iya, ada apa ya Bu Andi? Begini Bu, ada permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Irma. Semoga Ibu Irma bersedia untuk mendengarkan masalah saya ini. Tentu saja, siap Bu Andi. Memangnya setelah berbincang dengan saya, hal apa yang Ibu ingin harapkan? Saya berharap setelah diskusi kita ini saya bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi. Iya Bu Andi, malah saya pasti senang bisa berbagi dengan Ibu. Jika boleh tahu, permasalahan seperti apa sih yang Ibu hadapi sekarang? Begini Bu, sejujurnya saya ini bingung. Di sekolah saya itu Bu banyak rekan sejawat saya, namun baru sebagian kecil yang mendaftar menjadi guru penggerak. Oh begitu Bu Andi. Jika boleh tahu, letak permasalahan yang Ibu Andi hadapi seperti apa ya? Ini Bu, di saat saya ingin meningkatkan kompetensi rekan sejawat saya untuk mengikuti calon guru penggerak, saya mendapat hambatan Bu. Oh begitu ya. Kira-kira apa hambatan yang Ibu hadapi dalam mengajak rekan Ibu untuk mengikuti pelatihan calon guru penggerak ini? Hambatannya Bu, ketika saya mengajak mereka malah tidak mau mendaftar Bu. Justru menganggap bahwa itu akan jadi beban. Katanya kalau masuk guru penggerak banyak tugas-tugasnya Bu. Begitu ya. Kira-kira apa yang Ibu Andi bisa lakukan untuk menemukan solusi dari kendala tersebut? Saya mungkin bisa melakukan diseminasi Bu untuk membagikan praktik baik tentang apa yang saya dapatkan di guru penggerak. Kemudian saya akan memberikan pemahaman kepada rekan-rekan sejawat saya bahwa tugas-tugas yang kita hadapi di dalam pelatihan guru penggerak itu tidak seperti yang mereka bayangkan Bu. Justru ketika kita bisa mengatur waktu dengan baik, memanage bagaimana mengerjakan tugas tepat waktu, maka semua bisa kita lakukan tanpa mengganggu proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Selain itu tentunya saya akan berkolaborasi, mendorong mereka untuk bagaimana meningkatkan kompetensi dengan mengikuti guru penggerak ini Bu, memberikan kiat-kiat bagaimana supaya bisa lolos dalam pendaftaran menjadi calon guru penggerak. Masya Allah, luar biasa sekali ini Bu Andi. Jadi kapan Ibu Andi akan melaksanakan rencana berbagi praktik tersebut? Kalau ditanya kapan, insya Allah secepatnya Bu, pekan depan insya Allah, karena ada wacana bahwa bulan 12 ada lagi pendaftaran calon guru penggerak angkatan 12 Bu. Oh iya, mantap ya Bu Andi. Semoga dilancarkan ya. Terus kira-kira apa komitmen Ibu Andi ke depannya terkait rencana tindak lanjut yang Ibu Andi lakukan? Komitmen Bu, tentunya saya akan mempunyai komitmen untuk konsisten dan terus mengedukasi teman-teman, menggerakkan rekan-rekan sejawat agar mereka bisa mengembangkan potensinya untuk meningkatkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga mereka bisa dengan sendirinya sadar tanpa paksaan untuk ikut bergerak dan dapat mendaftar menjadi calon guru penggerak. Dengan demikian saya yakin Bu dan percaya bahwa
ketika semakin banyak guru penggerak di suatu sekolah, maka tentu kita semakin banyak bisa berkolaborasi, meningkatkan proses pembelajaran yang nantinya akan menjadikan peserta didik kita bisa mencapai tujuan pembelajarannya, sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Wah, keren sekali Bu Andi. Terus siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu Andi dalam menjaga komitmen ini? Untuk menjaga komitmen ini Bu, yang membantu saya dalam hal ini adalah rekan-rekan sesama calon guru penggerak yang ada di sekolah, rekan-rekan sejawat, atasan saya, kepala sekolah. Kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan Bapak Pengawas Bu. Oh iya Bu Andi, berarti di sini Bu Andi saling berkolaborasi ya untuk hasil yang lebih baik. Betul sekali Bu, kami di sekolah selalu berkolaborasi. Oh ya. Dari hasil perbincangan kita, kira-kira bagaimana perasaan Bu Andi sekarang? Kalau ditanya perasaan sekarang Bu, alhamdulillah saya sudah merasa senang karena dengan perbincangan kita ini saya mendapat solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Alhamdulillah Bu Andi, saya pikir perbincangan kita ini sungguh luar biasa, dan saya harapkan mudah-mudahan Bu Andi dapat melaksanakan berbagai praktik baiknya bersama rekan guru dengan penuh semangat ya Bu Andi. Insya Allah Bu Irma, saya tentunya akan bersemangat dan berusaha untuk melaksanakan praktik baik ini baik dengan rekan sejawat yang ada di sekolah, sehingga apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Tentunya saya lakukan dengan penuh keyakinan dan ikhtiar Bu. Baik Bu Andi, mungkin ada hal yang ingin Ibu Andi sampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu. Saya berterima kasih atas waktunya Bu Irma, sudah bersedia mendengarkan unek-unek yang ada di kepala saya. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu. Apa yang sudah diberikan itu bermanfaat sekali bagi saya Bu. Sama-sama Bu Andi. Mungkin saya akan kembali ke aktivitas saya lagi Bu Andi ya. Saya permisi dulu. Silahkan Bu, sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin di lain waktu kita bisa berdiskusi lagi. Insyaallah Bu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Jusneni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Reza. Alhamdulillah. Apakah Ibu Jusneni ada waktu? Oh tentu Pak, ada waktunya. Ada hal apa Pak? Oh iya Bu. Begini Bu, saya ada permasalahan yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Apa Ibu bersedia berbagi cerita dengan saya? Tentu saja siap Pak. Memang setelah berbicara dengan saya, hal apa yang ingin Bapak harapkan? Gini Bu, tentunya dalam sesi diskusi ini saya mengharapkan menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Oh iya Pak, malah saya pasti senang bisa berbagi dengan Bapak. Jika boleh tahu, permasalahan seperti apa sih yang Bapak hadapi sekarang? Iya Bu, begini, permasalahan saya itu di kelas bersama murid-murid. Saya pada saat pembelajaran PJOK, praktik di lapangan Bu. Oh begitu masalahnya Pak Reza dengan murid-muridnya ya. Kalau boleh tahu permasalahan murid-muridnya dengan Bapak itu seperti apa ya? Iya Bu, begini permasalahannya. Dalam kelas itu terdapat beberapa murid yang kesulitan untuk memahami pembelajaran saya pada saat praktik PJOK di lapangan Bu. Begitu Pak Reza. Kira-kira apa penyebab muridnya tidak memahami pembelajaran yang Bapak sampaikan itu? Kenapa ya Pak? Iya Bu, sepertinya ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan anak tersebut kesulitan belajar menurut saya Bu. Oh begitu ya Pak, ada beberapa faktor. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan itu terjadi?
sudah mempertanyakan hal ini kepada murid-murid saya. Mereka menjawab bahwa dia terkadang tidak sarapan Bu sebelum ke sekolah. Kemudian dia juga tidak fokus pada saat pembelajaran praktik PJOK karena slow respon Bu, sehingga murid tersebut lambat. Saat saya tanyakan, mereka memang memiliki pemahaman lambat seperti itu Bu. Oh, jadi begitu Pak Resa. Memang ada anak yang tidak sarapan dan memang ada anak yang daya serapnya kurang. Iya Bu. Jadi berapa besar harapan Bapak terhadap murid yang telah menerima pembelajaran yang telah Bapak sampaikan? Iya Bu, paling tidak anak-anak ini dapat memberikan respon Bu, respon yang positif, baik setelah mengetahui beberapa penyebab dari permasalahannya. Jadi terpikir oleh saya ini Bu, bahwa anak-anak ini terkadang dalam memberikan pembelajaran itu mereka seperti gaya melamun Bu, kemudian tidak ada respon, sehingga anak-anak tersebut hanya mengangguk, artinya pasif Bu dalam proses pembelajaran. Oh gitu Pak, paling tidak memberikan respon yang baik ya Pak. Ya. Jadi setelah mengetahui ini, beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Bapak untuk mengatasinya? Ya Bu, jadi terpikir dari saya itu mengenai hal yang ingin saya lakukan, yaitu hal yang pertama yang akan saya coba lakukan pada murid-murid saya yang tadinya tidak sarapan. Saya akan menyampaikan pemahamannya kepada murid saya itu bahwa sarapan itu sangat penting dilakukan di rumah, dan saya berupaya menginformasikan kepada orang tua dari murid tersebut bahwa sedianya pada setiap orang tua di rumah dapat menyediakan sarapan kepada anak-anaknya sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian Bu, dan untuk anak-anak yang pemahamannya rendah atau lambat, saya akan memikirkan untuk memberikan bimbingan yang lebih Bu. Mungkin seperti itu Bu yang sempat terpikirkan oleh saya. Bagus sekali Pak. Rencana yang Bapak jelaskan itu sangat bagus, di mana Bapak mengingatkan pada murid tentang pentingnya sarapan, Ya. sehingga murid itu bisa lebih fokus lagi belajar. Kemudian untuk murid yang agak lambat akan diberikan bimbingan yang lebih. Ya, Bu. Jadi bimbingan seperti apa yang akan Bapak berikan dalam hal ini? Oh iya Bu, bimbingannya itu dapat saya berikan seperti berupa latihan-latihan praktik dalam pembelajaran PJOK, kemudian penambahan pemahaman-pemahaman mengenai pelajaran yang saya telah berikan, yang telah anak-anak pelajari Bu. Mungkin seperti itu Bu. Tetapi Bapak terus membimbing terus-menerus begitu ya Pak? Iya Bu, insya Allah. Jadi saya berusaha membimbing mereka sampai bisa Bu. Sampai mereka bisa ya Pak. Jadi di sini kapan itu Bapak laksanakan bimbingan tersebut? Secepatnya Bu, pada saat setelah proses pembelajaran Bu, saya akan membimbing anak-anak yang lambat Bu. Iya Pak, bagus sekali apa yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana menyelesaikan masalah ini yang akan diterapkan nantinya? Iya Bu, komitmen saya itu berusaha melakukan ini secara konsisten dan terus-menerus sampai memang terlihat suatu perubahan yang dialami oleh para murid-murid Bu di sekelas. Oh gitu ya Pak Resa. Jadi kira-kira siapa yang bisa bantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Gini Bu, jadi tentunya dalam menjaga komitmen saya ini tentunya peran kepala sekolah, para rekan guru, murid, dan orang tua murid Bu sendiri
untuk membantu menjaga komitmen saya ini, Bu. Oh, berarti di sini saling kolaborasi ya Pak untuk hasil yang lebih baik. Iya, Bu, kolaborasi yang baik. Kemudian bagaimana tindak lanjut Bapak yang akan kita lakukan ke depannya? Saya akan berusaha menjalin komunikasi yang baik dan intens dengan orang tua murid, rekan-rekan guru, agar mereka dapat menjaga komitmen ini secara bersama, Bu, sehingga apa yang dibutuhkan murid-murid ini baik di rumah maupun di sekolah dapat terpenuhi, Bu. Bagus sekali rencana Pak Desa ini. Berarti untuk kedepannya agar murid dapat fokus dan memahami pembelajaran ini, menjalin komunikasi dengan para orang tua murid dan memberikan bimbingan lebih pada murid. Begitu ya Pak? Iya, betul, Bu. Baik Pak, dari perbincangan kita, kira-kira bagaimana perasaan Bapak sekarang? Ya, Bu, alhamdulillah perasaan saya sekarang lega dan senang setelah bercerita dengan Ibu dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Alhamdulillah Pak Reza, saya pikir perbincangan kita ini sungguh luar biasa. Dan saya harapkan mudah-mudahan Bapak dapat melaksanakan bimbingan ini dengan penuh semangat dan dalam pembelajaran Bapak. Iya, Bu, saya akan bersemangat dan berusaha melaksanakan bimbingan ini kepada murid-murid dengan penuh keyakinan dan ikhtiar yang lebih serta lebih bersemangat lagi tentunya, Bu. Baik Pak Reza, mungkin masih ada hal lain yang Pak Reza ingin sampaikan? Saya rasa sudah cukup, Bu, bimbingannya atas masalah ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Sama-sama Pak Reza. Mungkin saya bisa kembali lagi ke aktivitas yang tadi ya Pak. Iya, Bu, bisa. Silahkan dilanjutkan aktivitasnya yang tadi. Bisa bertemu atau berdiskusi di lain waktu lagi. Iya, Bu, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Jusnaini. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Andi. Alhamdulillah saya hari ini lumayan sehat Bu Andi. Hanya saja saya ada sedikit problem nih Bu Andi. Ada yang bisa saya bantu Bu Jusnaini? Jika Ibu Andi tidak sibuk, boleh kita berbincang-bincang sebentar Bu Andi? Tentu saja boleh, Bu. Kebetulan saya lagi tidak ada kesibukan. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Begini Bu Andi, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu Andi. Mungkin setelah saya ceritakan sama Ibu Andi, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Ibu Jusnaini? Jadi begini Bu Andi, ada satu siswa yang apabila masuk di mata pelajaran pendidikan agama Islam, dia tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugas pun jarang untuk mau dikerjakan. Itu yang membuat saya pusing untuk menghadapinya Bu Andi. Baik, tadi Ibu Jusnaini mengatakan bahwa ada satu siswa yang malas untuk mengerjakan tugas dan sering tidak masuk sekolah. Apakah Ibu Jusnaini sudah menelusuri penyebab masalah ini? Sudah Bu Andi. Bahkan saya itu sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebabnya mengapa dia tidak begitu suka dengan mata pelajaran saya. Lalu Dari pengamatan Ibu Jusnaini, mengapa dia tidak suka dengan pelajaran Ibu Jusnaini? Iya, jadi Bu Andi,
setelah saya mengamati dan menanyakan langsung pada anak tersebut, ternyata anaknya tidak terlalu suka pelajaran pendidikan agama Islam karena teks yang saya sajikan itu kan terlalu panjang, bahkan biasanya disuruh menghafal bacaan Al-Quran. Jadi membuat anak itu dia malas membaca dan mengikuti mata pelajaran saya. Itu sih Bu Andi, berdasarkan hasil pengamatan saya. Oh, begitu ya Bu Jusna ini. Nah sekarang, menurut Ibu Jusna ini kondisi ideal yang seperti bagaimana yang Ibu harapkan dari anak tersebut? Tentu saja saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti mata pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya Bu Andi. Iya, baik kalau begitu. Adakah yang bisa Ibu Jusna ini lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dari anak tersebut, Ibu? Iya, jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi begini Bu Andi, hal yang akan saya lakukan itu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, serta memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat belajar bersama saya. Ya, Alhamdulillah ya Bu, Ibu Jusna ini sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Jusna ini hadapi. Semoga anak tersebut bisa kembali semangat dan termotivasi belajar sehingga dia bisa mengikuti pelajaran Ibu Jusna ini. Ya Bu Andi, insya Allah. Karena ini memang sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai guru pendidikan agama Islam untuk dapat memberikan pelajaran yang terbaik buat murid saya. Ya Bu, Alhamdulillah ya Bu, semangatnya Ibu itu bisa memberikan pelajaran yang terbaik untuk terwujudnya motivasi peserta didik yang berminat pada pelajaran Ibu. Semoga bisa terwujud ya Bu. Iya Bu Andi, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih Bu Andi atas waktunya untuk berbagi cerita dengan saya. Saya sangat senang sekali bisa berbagi cerita dengan Ibu Andi. Ya Bu, sama-sama. Saya juga senang bisa meluangkan waktu untuk berbagi dengan Ibu Jusna ini. Semoga sukses ya Bu dalam pembelajarannya. Dan sampai jumpa nanti di lain sesi. Ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Andi, sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Reza, bagaimana kabarnya Pak Reza hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Apakah Bapak punya waktu? Tentunya ada Bu waktunya. Oh iya, ada apa ya Bu? Oh iya Pak, saya ada permasalahan yang ingin saya bicarakan sama Bapak. Ya, Apa Bapak bersedia berbagi cerita dengan saya Pak? tentu saja siap Bu. Memangnya setelah berbincang dengan saya, hal apa yang Ibu ingin harapkan? Iya Pak, begini, tentunya dalam sesi diskusi ini saya mengharapkan menemukan suatu solusi dari permasalahan yang saya alami Pak. Gitu ya Bu. Malah saya pasti senang bisa berbagi dengan Ibu. Jika kalau boleh tahu permasalahan seperti apa sih yang Ibu hadapi sekarang? Iya Pak, begini, masalahnya tentang pembelajaran guru saya Pak. Di sekolah saya Pak, ada guru yang cara metode mengajarnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Saya ingin menyampaikan kepada beliau, tapi saya merasa tidak enak karena beliau orangnya sensitif dan mudah tersinggung. Gitu ya Bu, masalahnya tentang pembelajaran. Ya,
tahu permasalahan guru tersebut yang mendasari seperti apa ya? Iya Pak, sepertinya ada beberapa faktor ini yang menyebabkan guru tersebut sulit menerima masukan tentang metode mengajar anak di kelas Pak. Oh begitu ya Bu, ada beberapa faktor. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan itu terjadi? Begini Pak, ini kan faktor itu penyebabnya itu guru tersebut itu sulit menerima masukan Pak tentang metode mengajar Pak. Jadi karena beliau ini orangnya sakit-sakitan, sehingga kalau disampaikan biasa beliau itu kurang respon ketika diberi contoh mengajar dengan benar. Oh begitu ya Bu. Memang kadang-kala kita menemukan guru yang seperti ini, bukan hanya terjadi di sekolah Ibu, di sekolah lain juga mungkin seperti itu. Oh ya, dalam mengatasi permasalahan guru ini dari skala 1 sampai 10 kira-kira berada di angka berapa Bu? Mungkinnya saya berangka di angka 7 ya Pak. Oh 7 ya Bu. Oke, jadi berapa besar harapan Ibu terhadap guru yang kurang respon apabila sudah disampaikan metode pembelajaran yang sesuai? Ya Pak, saya berharap agar guru ini paling tidak mengubah metode mengajarnya secara bertahap, karena segala sesuatu ini itu butuh proses, tidak serta-merta harus berubah secara instan Pak. Oh gitu ya Bu, paling tidak berubah secara bertahap ya Bu. Oh iya. Jadi setelah mengetahui ini dan beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Jadi saya terpikirkan dari cara mengatasinya itu dengan yang pertama-tama itu saya coba melakukan pendekatan, lalu menyampaikan dengan cara halus tanpa harus menyinggung perasaan beliau. Saya akan menyampaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan sedikit candaan ketika kami sedang duduk santai. Mungkin seperti itu Pak yang sempat saya pikirkan. Wow, bagus sekali Bu. Rencana yang Ibu jelaskan tadi sangat bagus, di mana Ibu ingin melakukan pendekatan lalu memberi tahu kan dengan cara yang halus tanpa harus menyinggung perasaan beliau dan dengan membumbui dengan sedikit candaan ya. Iya. Jadi dengan cara bagaimana Ibu menyampaikan hal ini tanpa menyinggung perasaan guru tersebut? Mungkin dengan cara saya masuk ke kelasnya dulu, mengajar pada saat beliau telah datang, dan memperlihatkan metode mengajar yang sesuai tanpa harus menegur secara langsung, atau dengan cara memperlihatkan metode pembelajaran melalui YouTube pada saat jam istirahat. Seperti itu Pak. Ya. Tetapi Ibu akan terus-menerus akan memperlihatkan metode itu ya? Ya Pak, insya Allah saya berusaha merubah beliau sampai bisa Pak. Sampai beliau bisa ya Bu. Jadi di sini kapan kira-kira Ibu laksanakan bimbingan tersebut? Mungkin secepatnya ya Pak, insya Allah dalam waktu dekat ini setelah anak-anak di sekolah Pak. Ya Bu, bagus sekali Bu ya, apa yang Ibu sampaikan tadi. Nah kemudian kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana menyelesaikan masalah ini yang akan diterapkan nantinya? Ya Pak, komitmen saya itu berusaha melakukan ini secara konsisten dan terus-menerus sampai memang terlihat suatu perubahan yang dialami oleh guru tersebut. Oh gitu ya Bu. Ya. Jadi kira-kira selanjutnya siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Ya tentu saja dalam menjaga komitmen ini, yaitu terutama dari diri saya pribadi ya Pak, serta guru tersebut agar bisa berubah Pak. Iya Bu ya. Berarti di sini saling berkolaborasi ya Bu untuk hasil yang lebih baik. Ya Pak, begitu kira-kira Pak. Kemudian bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan kita lakukan ke depannya? Saya akan berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan guru tersebut
agar metode yang boleh lakukan bisa berubah secara bertahap, dan saya juga akan turut andil dalam melakukan perubahan tersebut. Bagus sekali rencana Ibu ya. Berarti untuk kedepannya agar guru tersebut dapat berubah, metode mengajarnya lebih baik, maka Ibu akan menjalin komunikasi yang baik dengan Ibu guru tersebut. Begitu ya Bu? Iya betul Pak, betul. Baik Bu, dari perbincangan kita hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah perasaan saya ini agak lega Pak. Setelah berbincang dengan Pak Resa, saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Alhamdulillah ya Bu ya. Saya pikir perbincangan kita ini sangat bermanfaat dan luar biasa. Dan saya harapkan mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan dengan penuh semangat dalam perubahan ya Bu di sekolah. Iya Pak, insya Allah saya akan bersemangat dan berusaha melakukan perubahan ini Pak ke depannya. Ya Bu, dengan penuh ikhtiar ya Bu. Iya ya Pak, insya Allah. Oke, baik Bu, mungkin masih ada hal yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Saya rasa sudah cukup Pak. Terima kasih Pak atas bimbingan dari masalah saya ini, dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak. Baik Bu, sama-sama ya. Mungkin cukup. Saya bisa kembali lagi beraktivitas seperti tadi ya Bu. Oh iya Pak, silakan Pak. Oke, nanti kita bisa bertemu dan berdiskusi lagi di lain waktu ya Bu. Insya Allah Pak. Insya Allah. Ya Pak. Saya pamit dulu ya Pak. Oke, baik Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, anak yang bahagia, semangat sekolah, untuk gapai cita-nya. Mari sama-sama kita bantu mereka wujudkan mimpinya, jadi pelajar Pancasila.